Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya jurnalis peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung golongan 3 angkatan ke-36 kelompok 1. Baiklah, untuk kesempatan ini saya akan mengangkat tugas individu saya, yaitu analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Selanjutnya, sebelum kita mengangkat isu-isu yang didapati di satuan kerja, sebaiknya kita ingin mengetahui terlebih dahulu apa itu isu. Isu adalah masalah yang belum terpecahkan, yang siap diambil keputusannya. Isu mempresentasikan suatu kesenjangan antara praktik dengan harapan. Yang berikutnya, ada beberapa teknik dalam menganalisis isu. Teknik yang pertama yaitu mengidentifikasi isu tersebut. Kedua, menepis isu, yaitu dengan cara memecah isu dengan metode USG. Sedangkan untuk menganalisis isu, yaitu menganalisis akar masalah dengan metode fishbone dan SWOT. Selanjutnya, rekomendasi penyelesaian isu, yaitu menggunakan metode tabel. Selanjutnya, apa dari keempat yang kita bicarakan tadi metodenya? Yang pertama, identifikasi isu. Identifikasi isu yang pertama yang saya dapatkan di tempat satuan kerja, yaitu kurangnya budaya literasi bagi siswa. Yang kedua, isu yang saya temukan yaitu rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran daring. Yang ketiga, belum optimalnya proses belajar. Yang keempat, kurangnya sarana prasarana yang memadai. Selanjutnya, yaitu dengan cara menggunakan metode USG atau urgency, seriousness, dan growth, yaitu salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas tersebut. Yang pertama, dari masalah yang kita dapati tadi, yaitu isu masalah yang pertama yaitu kurangnya budaya literasi bagi siswa. Nilai urgensinya 3, nilai seriousness-nya 4, nilai growth 4, total 11. Sedangkan isu masalah yang kedua, rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran daring. Nilai urgensinya 3, nilai seriousness-nya 4, nilai growth-nya 5, total 12. Selanjutnya, isu yang ketiga, belum optimalnya proses belajar. Nilai urgensinya 5, nilai seriousness-nya 5, nilai growth 5, total 15. Untuk isu yang keempat, kurangnya sarana prasarana yang memadai. Nilai urgensinya 4, nilai seriousness-nya 3, nilai growth 3, total 10. Jadi, isu masalah yang merupakan isu prioritas yang diambil yaitu belum optimalnya proses belajar, itu nilai 5, nilai urgensinya nilai 5, nilai seriousness-nya nilai 5, untuk growth-nya itu berjumlah 15. Kemudian menggunakan analisis fishbone. Analisis fishbone yaitu analisis yang menggunakan diagram untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan kualitas yang disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi penyebab dari masalah yang terjadi. Jadi, masalah yang terjadi yang telah kita temui yang menjadi prioritas sekali
yaitu belum optimalnya proses belajar. Dari segi manajemen, adanya keterbatasan waktu pembelajaran. Dari segi metode, guru belum mampu membuat belajar online menjadi menarik. Untuk manusia, siswa terbiasa belajar dengan tatap muka atau luring. Selanjutnya, sekolah dari segi lingkungan, sekolah berada di daerah minim signal dan jaringan. Itu menganalisis masalah dengan menganalisis fishbowl. Selanjutnya, dampak yang akan terjadi bila permasalahan tidak terselesaikan. Yang pertama, learning loss, yaitu hilangnya minat belajar siswa yang disebabkan kurangnya interaksi dengan guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dampak yang akan terjadi yaitu ancaman putus sekolah. Risiko putus sekolah dikarenakan anak-anak lebih memilih untuk ikut bekerja bersama orang tuanya di masa pandemi COVID-19. Untuk dampak yang terjadi yang selanjutnya yaitu adanya penurunan capaian belajar. Di sini perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh atau daring dapat mengakibatkan kesenjangan capaian hasil belajar, terutama untuk anak-anak yang rasio ekonomi yang berbeda. Berikutnya, di sini pemecahan masalah menggunakan SWOT. Dari isu-isu tadi, untuk pemecahan masalahnya, yang pertama yaitu dari segi strength, kekuatan, kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan pembelajaran di masa pandemi. Untuk yang selanjutnya, harapan masyarakat dan orang tua agar pandemi segera berakhir. Yang selanjutnya, adanya keinginan orang tua agar diberlakukannya kembali pembelajaran tatap muka. Sedangkan di bagian weakness atau kelemahan, tidak semua siswa dapat melakukan pembelajaran secara daring. Tentunya, kelemahan berikutnya, tidak semua siswa memiliki gawai dan gadget. Untuk kelemahan yang berikutnya, yaitu kuota internet terbatas. Sedangkan untuk bagian opportunities atau peluang, diperbolehkannya sekolah tatap muka di zona hijau. Adanya bantuan kuota internet dari pemerintah untuk pembelajaran daring. Pemberian bantuan prokes atau protokol kesehatan untuk sekolah. Dari segi ancaman atau threats, learning loss. Kedua, ancaman putus sekolah. Yang tiga, penurunan pencapaian hasil belajar. Untuk rekomendasi alternatif penyelesaian itu, di sini alternatif penyelesaiannya itu mengubah pembelajaran daring diubah menjadi semi online. Untuk tahapan penyelesaiannya, guru mengkomunikasikan proses belajar siswa dengan orang tuanya dan meminta untuk ikut serta berperan dalam proses pembelajaran siswa. Sedangkan tahap penyelesaian berikutnya, guru mempersiapkan bahan belajar, lembar materi dan tugas yang dibagikan kepada siswa untuk jangka waktu tertentu. Tahap penyelesaian yang berikutnya, guru menyediakan layanan online berupa WhatsApp bagi siswa yang orang tua yang ingin berdiskusi tentang perihal pembelajaran. Selanjutnya, hasil yang diharapkan yaitu proses belajar akan menjadi lebih optimal dan meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. Untuk pihak yang bersangkutan atau terpaut dalam penyelesaian isu yaitu guru, siswa, dan orang tua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.